Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah nama calon menteri dan wamen ke kediamannya selama 2 hari ini. Waketum Nasdem Ustadz Mustafa menegaskan partainya tetap berada di barisan pemerintahan meski tak ada kader yang dipanggil ke rumah Prabowo. Lantas bagaimana dengan sikap fraksi Nasdem di DPR? Apakah tetap mendukung pemerintah? Kita langsung tanyakan karena sumber yang sudah bergabung semuanya daring dengan Ibu Irma Suryani Chaniago dari politisi Partai Nasdem. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore, Heranov. Ya juga Selamat sudah sore, bergabung. di Indonesia. Ya, sudah bergabung juga Bu Irma, Kang Ujang Komarudin, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Bang Heranov, Ya, Bang Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Kang Ujang. Saya mau ke Ibu Irma dulu. Bu Irma, tadi tegas kita putarkan informasi awal sikap Nasdem oleh Victor Leskodat, Ketua Fraksi Nasdem di DPR, bentuk dukungan ke pemerintah lewat 69 anggota dewan di sana, bentuknya adalah dukungan dari fisik, tenaga, pikiran, tapi ya konkretnya seperti apa dulu, Bu Irma? Ya, sebagaimana yang kita tahu, Pak Surya Paloh adalah orang yang berkomitmen ketika Pak Prabowo sudah dinyatakan oleh MK memenangkan kontestasi, maka kemudian Nasdem menyatakan mengakui kemenangan itu dan kemudian bergabung dalam koalisi Indonesia Kim Kim Plus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang sejak awal Pak Surya Paloh menyampaikan kepada kita semua di Partai Nasdem di DPP, di Dewan Pimpinan Pusat, saya salah satu ketua DPP, bahwa kita tidak boleh atau tidak ingin membebani pemerintahan Pak Prabowo Gibran, karena kita paham bahwa kita tidak bekerja memenangkan Pak Prabowo dan Gibran, tetapi sebagai partai politik yang taat hukum, kemudian kita tahu juga bagaimana Pak Prabowo Gibran memang sudah menang sudah menang dan memang dinyatakan sebagai presiden terpilih, maka kita secara tegas menyatakan mendukung Pak Prabowo dan bergabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Hanya saja kita tidak menyodorkan nama menteri. Kita tidak menyodorkan menteri. Kenapa? Karena kami tidak ingin membebani Pak Prabowo. Tidak ingin membebani. Apa yang akan kita lakukan untuk membantu Pak Prabowo bukan lagi 100% tapi 1000% sebagaimana yang disampaikan Pak Surya Paloh. Kita punya 69 anggota DPR RI. Nah, masyarakat juga harus tahu bahwa menteri itu sebenarnya posisinya di bawah secara protokoler di bawah anggota dewan loh ya. Jadi kita punya 69 orang yang akan membantu pemerintahan Pak Prabowo Gibran di parlemen, di masyarakat, karena kita juga bagian dari wakil masyarakat. Menurut saya jauh lebih besar apa yang akan kita lakukan untuk Pak Prabowo daripada sekedar misalnya kita menyodorkan 1 atau 2 menteri untuk masuk di kabinet Pak Prabowo Gibran. Tapi kan sudah disodorkan, ada penawaran dari Gerindra, Bu Irma, kepada Nasdem. Kenapa tidak menyodorkan nama? Apakah hanya ada kepentingan yang belum terakomodir, rasanya hanya diberikan 1 kursi atau bagaimana? Enggak, dari awal kita tidak bicara soal kursi. Dari awal. Sejak awal kita bergabung, kita tidak pernah bicara kursi. Bahkan ketika kita mengundang Pak Prabowo di Kongres Partai Nasdem pun, Pak Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa kita tidak akan membebani Pak Prabowo dengan kursi menteri. Tapi kita tetap akan mendukung Pak Prabowo dan Gibran sepenuh hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Jangan digoreng-goreng juga nih. Tapi kan idealnya nih Bu Irma, partai koalisi, partai bergabung dengan pemerintahan, itu idealnya bersama-sama dengan pemerintah di eksekutif, tidak hanya di parlemen loh Bu Irma. Apa yang menjadi kendalanya? Apakah benar PDIP sudah mulai indikasi masuk ke kabinet, ada nama Budi Gunawan, tapi belum confirm pertemuan Mega dengan Pak Prabowo? Apakah ini menjadi kendala dari Nasdem tidak mau bersama-sama dengan Pak Prabowo di pemerintahan? Enggak sama sekali. Nasdem akan menjadi partai yang memberikan diskursus politik kepada publik dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nasdem akan menjadi role model bagi semua partai politik.
Ya kalau kita nggak berdarah-darah dan nggak bekerja, karena sebelumnya menjadi lawan, Oke. ya ngapain juga kita nyodor-nyodori nama. Kan seperti itu. Kalau kemudian kita masuk dalam koalisi itu semata-mata karena kita punya tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara ini. Kita nggak mau bangsa dan negara ini terpecah belah hanya karena kepentingan-kepentingan satu dua orang atau oknum-oknum. Pak Surya Paloh menyampaikan kepada kita semua bahwa kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Jadi nggak ada itu urusan seperti itu, gitu ya, Baik. nggak ada tuh urusan menteri-menteri itu. Bagi kami mendukung Pak Prabowo 100%, bahkan 1000% Oke. melalui 69 orang anggota DPR yang ada di parlemen. Itu sudah Baik. disampaikan oleh Oke. Pak Surya Paloh. Berarti sudah confirm begitu ya Bu Irma ya, sampai dengan Confirm. hari ini, hari Kamis, dengan pelantikan nanti tidak ada satupun kader Nasdem dipastikan masuk kabinet, begitu ya? Insya Allah sebagaimana yang disampaikan Pak Surya Paloh bahwa kami tidak ingin membebani tidak ingin membebani Pak Prabowo dengan kursi menteri. Masih banyak teman-teman yang berdarah-darah yang bekerja bisa masuk di kabinet Pak Prabowo Gibran. Kami akan tetap berada di gerbong pemerintahan Pak Prabowo Gibran dengan sepenuh hati dan mendukung dengan semangat gitu ya, karena kami tahu bahwa kami ingin target Pak Prabowo Indonesia Emas itu bisa dicapai bersama-sama. Saya Baik. kira itu intinya. Jadi saya juga minta penegasan Bu Irma, kalaulah nanti ya di DPR sudah ada ya wakil ketua DPR dari fraksi Anda, Kang Saan, tentu ini sudah firm bahwa koalisi begitu ya akan mendukung segala kebijakan pemerintah jika nanti ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Bagaimana untuk melakukan hal itu, Bu Irma? Tentu tidak ada sikap koalisi yang rasa oposisi nanti di DPR. Nah, ini dia, ini yang harus diluruskan ya. Kita harus memberikan diskursus politik yang bagus kepada rakyat bahwa kalau ada kebijakan yang tidak bermaslahat kepada masyarakat, kan kita tinggal bicara dengan para menteri yang ada di DPR. Tolong dong ini diperbaiki, ini rasa-rasanya nggak cocok nih. Nah, perbaiki dulu, kita perbaiki sama-sama, anggarannya kita akan support, tapi distribusinya juga harus diperbaiki, misalnya kan bisa kita lakukan komunikasi secara efektif sebenarnya. Baik. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan juga ketika kita sudah bergabung, ya seluruhnya bergabung, kita tidak melakukan evaluasi itu juga nggak benar. Jadi saya kira Pak Prabowo juga butuh kontrol sistem yang efektif juga di DPR. Saya yakin Pak Prabowo butuh itu dan kami akan melakukan itu dengan sangat konstruktif gitu. Kita nggak mau melakukan caci maki seperti oknum-oknum yang selama ini teriak-teriak di jalanan. Kita nggak akan lakukan hal-hal yang seperti itu. Bahwa seluruh anggota DPR Partai Nasdem diberikan kursus, diberikan pendidikan politik yang sangat baik untuk bisa menyampaikan narasi-narasi positif kepada pemerintah. Ya, bersama pemerintah, bersama dengan Kim Plus, ini ditunjukkan oleh Pak Surya Paloh tadi ya, hari ini mendatangi undangan. Ada pemberian ucapan selamat ulang tahun di kantor Kemhan. Itu wujud dari rasa masih bersama-sama Kim Plus sampai hari ini, begitu ya, Bu Irma? Bukan masih bersama-sama, memang kita sudah bersama. Oke. Bukan masih bersama-sama, ya ingat ya, catatannya bukan masih bersama-sama. Memang kita sudah bersama-sama sejak Nasdem menyampaikan kepada publik bahwa kami mendukung dan masuk di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oke, saya mau ke Kang Ujang. Kang Ujang, bagaimana kemudian Anda membacanya sikap Nasdem hingga detik ini? Rasanya kalau kita bisa narasikan masih bersayap, tidak masuk kabinet, tapi tetap berkoalisi. Ini bagaimana Kang Ujang melihatnya? Ya kalau saya melihatnya ini exercise ya, uji coba yang positif juga. Oke. Di satu sisi Nasdem ada di pemerintahan, tapi di saat yang sama atau di sisi yang lain adalah tidak menyodorkan menterinya. Nah biasanya kalau berkoalisi itu kan rebutan kursi menteri. Ya kita tahu misalkan PKB gitu, ketika kalah bersama Nasdem di Pilpres dan mendukung Prabowo Gibran, tapi juga mendapatkan kursi menteri juga. Bahkan kemungkinan PKB akan dapat 2 ya kursi menteri dan katakanlah 1 atau 2 wakil menteri. Nah saya melihat Nasdem memang mungkin ya punya pandangan yang berbeda, punya sikap yang berbeda. Kalau menurut saya sih positif. Ketika memang legowo untuk tidak
mengisi jabatan-jabatan di eksekutif. Tapi memang yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan penjelasan ke publik, jangan sampai nanti niat baik Nasdem ini dianggap ambigu, dianggap main dua kaki gitu. Inilah yang sebenarnya harus diberikan penjelasan itu kepada publik. Karena publik melihatnya bahwa jangan-jangan gitu ya Nasdem ini menjadikan bagian daripada strategi melihat situasi sehingga ada peluang menjadi menteri pun tidak diambil. Tapi saya tetap husnudon. Apa yang dilakukan oleh Nasdem adalah bagi saya exercise politik ya, uji coba politik yang menurut saya positif ketika berkoalisi dengan pemerintah ya tidak harus mendapatkan kursi menteri gitu. Layaknya memang kebiasaannya, lazimnya ketika berkoalisi ya dapat. Tetapi Nasdem kelihatannya tadi mungkin sadar diri ataupun mengikuti kehendak kehendak partai yang memang ingin memisahkan antara dukungan kepada pemerintah dengan positioning di kabinet. Saya sih melihat ya, oleh karena itu ini kan exercise baru dari Nasdem ini yang kita apresiasi dan kita hargai. Tetapi memang tadi bagaimana ini harus dijawab oleh Nasdem kepada publik. Jangan sampai nanti Nasdem dianggap sebagai pihak ya tadi main dua kaki, ambiguitas dan lain sebagainya. Saya dalam konteks ini menganalisa apa yang dilakukan Nasdem adalah bagian daripada sikap politik yang itu harus dihargai dalam konteks tadi mendukung pemerintah, tapi di sisi lain tidak ikut ambil bagian di eksekutif atau kabinet begitu. Oke lah kalau begitu, tidak mematok kekuasaan sebagai tujuan begitu ya Kang Ujang. Tapi kalau di tengah jalan ada tidak kemungkinan Nasdem meninggalkan Kimplos? Ya saya tahu dan persis ya sikap Pak Surya Paloh. Beliau orang yang konsisten. Sekali layar terkembang, surut pantang ke belakang. Kita misalkan melihat contoh ketika bagaimana Pak Surya Paloh memutuskan mendukung Anies sebagai capres. Dalam tanda petik, dalam konteks tertentu, mohon maaf ya dikerjai sana sini gitu ya, ditekan sana sini, tetap konsisten dengan keputusan politiknya itu, tidak mencela-mencela, tidak maju mundur dengan konsekuensi apapun begitu. Dan disitulah sebenarnya sikap yang bagus dari seorang tokoh bangsa Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem yang konsisten. Dan saya percaya dalam konteks itu, dalam mendukung di Prabowo Gibran pun saya meyakini ya konsistensi itu akan dijaga begitu. Baik, silakan respon Bu Irma. Tadi dikatakan ada strategi yang dimainkan oleh Nasdem. Nampaknya dua kaki masih berada di Nasdem hingga kini. Apa yang sebenarnya menjadi strategi Nasdem hingga saat ini tidak masuk ke pemerintah? Heranov, jangan giring opini ke publik bahwa Nasdem masih ya punya strategi dua kaki. Tadi jangan ucapan dari Kang Ujang, Bu Irma. Enggak, Kang Ujang nggak mengatakan itu. Kang Ujang nggak mengatakan itu. Kang Ujang mengatakan bahwa bisa saja masyarakat punya opini seperti itu. Dan Nasdem akan menjelaskan bagaimana Nasdem bisa menjelaskan itu ke publik secara konstruktif. Itu yang disampaikan Kang Ujang. Dan insya Allah Nasdem akan menjelaskan itu secara konstruktif ke masyarakat dengan kerja-kerja politik. Jadi kita jangan juga kemudian ikut orang-orang yang belum apa-apa sudah tuduh sana sini gitu ya. Kita lihat dulu lah ya kerja pemerintah ini seperti apa, baru kemudian kita beri penilaian. Jangan terus-menerus melakukan tuduhan-tuduhan ya. Bisa nggak sih bersikap sedikit lebih egaliter gitu ya, sedikit lebih punya etika gitu ya, nggak semuanya harus dipolitisasi gitu ya, nggak semuanya harus menggunakan politik praktis lah dalam melihat politik kita hari ini. Saya kira itu Heranov. Ya baik, artinya nanti Pak Surya Paloh tetap hadir di pelantikan Pak Prabowo tentunya ya? Ya tentulah, ya nggak mungkin lah Pak Surya Paloh kalau beliau dalam kondisi sehat pasti beliau akan hadir. Beliau sudah menyatakan kepada publik bahwa Nasdem bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Pak Surya Paloh. Saya yakin itu. Baik, silakan konklusi terakhir ke Kang Ujang. Bagaimana kemudian Nasdem yang bersikap masih tetap mendukung pemerintah, apakah nanti untung ruginya ada ke Nasdem sendiri, Kang Ujang, tidak masuk pemerintah? Ya, saya sih begini ya, dalam perspektif politik ya, masuk pemerintahan atau di luar pemerintahan itu juga sikap-sikap yang bagus. Artinya itu keputusan pilihan dari masing-masing partai yang harus kita hargai. Nah dalam konteks mendukung pemerintah mungkin Pak Prabowo
dengan Pak Surya Paloh bersepakat untuk membangun bangsa kompak ya, bahwa 5 tahun harus mengejar ketertinggalan yang begitu banyak gitu. Oleh karena itu ya tadi, kalau ingin maju harus bersatu. Kalau ingin maju ya harus saling support, saling dukung. Nah, dukungan itu mungkin diberikan di legislatif oleh Pak Surya Paloh. Oleh karena itu segala upaya dan kekuatan yang dimiliki Nasdem tadi akan mensupport habis-habisan kebijakan katakanlah yang berpihak kepada rakyat, kepada Pak Prabowo. Dan saya sih meyakini itu akan dilakukan oleh Partai Nasdem. Tetapi memang yang harus kita baca adalah bagaimana sejatinya Nasdem membuat sebuah tadi exercise politik yang menarik gitu. Kan tidak semua harus ada di kabinet, tidak semua harus menjadi menteri, tidak semua harus tadi mendapatkan kekuasaan di eksekutif. Legislatif pun bisa berbuat banyak kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dibangun oleh Nasdem adalah bagian daripada exercise politik yang harus kita hargai dengan segala kekurangan dan kelebihannya begitu. Baik, tentu kita hargai apa kekurangan dan juga kelebihan dari sikap Nasdem. Semoga Nasdem tetap menjadi partai yang terbaik tentunya di pemerintahan ke depan meskipun tidak masuk dalam pemerintahan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Irma Suryani Chaniago, Ketua DPP Partai Nasdem, dan juga Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif dari Indonesia Politika Review. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Bang Heranov, makasih. Ibu Irma, salam.